Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Putri Nur Afifa. I'm from English Education Department, Class 4E. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Learning Language Assessment, yaitu yang pertama adalah grammar, reading, writing, speaking, dan yang terakhir adalah listening. Selamat menonton. Oke, yang pertama adalah reading. Jadi cara melakukan tes literasi. Yang pertama adalah letakkan langkah-langkah pengembangan penguji dengan benar. Yang kedua adalah mencocokkan definisi dengan aspek usability testing. Yang ketiga adalah mencocokkan keterampilan membaca dengan format yang sesuai untuk diuji mereka. Dan yang terakhir adalah cocokkan format tes dengan tes. Tujuan sendiri dari reading assessment adalah penilaian membaca sendiri, memberikan umpan balik terhadap keterampilan, proses dan sumber pengetahuan yang mewakili kemampuan membaca. Lalu selanjutnya adalah kategori penilaian dari reading assessment. Yang pertama adalah non-acuan dan pengujian acuan. Yang kedua adalah penilaian formatif dan sumatif. Yang ketiga adalah penilaian formal dan informal. Dan yang terakhir adalah keterampilan, prestasi, penempatan. Oke, yang kedua adalah grammar assessment. Ada 5 karakteristik to measure communicative grammar. Yang pertama adalah mempunyai konteks dari satu kalimat. Yang kedua, dapat memahami tujuan komunikatif dari tugas yang diberikan. Yang ketiga adalah peserta harus paham siapa target audiensnya. Yang keempat adalah fokus. Dan yang terakhir adalah menghasilkan tanggapan gramatikal. Oke, selanjutnya adalah alternative assessment. Yang pertama adalah games. This type of assessment is useful for limiting students' language needs, so that they are more focused on using language to communicate. Yang kedua adalah observation class. Dan yang nomor 3 adalah online activities. This online class can be in the form of giving online quiz to students so that they have many opportunity to practice grammar question. Nomor 4 adalah portfolio. This is done by connecting student assessment that have been done to able to provide an assessment or evaluation of student ability. Yang nomor 3 adalah writing assessment. Is the skill of expressing ideas or idea into writing. Jadi keterampilan menuangkan gagasan atau ide menjadi sebuah tulisan. Penilaian dalam menulis sendiri diantaranya ideas, organization, voice, word choice, sentence, and conversion. Lalu selanjutnya genre dari tulisan adalah yang pertama adalah penulisan akademik, yang kedua adalah penulisan terkait pekerjaan, yang ketiga adalah tulisan pribadi. Okay, number 4 is speaking assessment. Is a speech or oral text is defined as a text which a person is encouraged to speak and assessed on the basis of speech. Jadi maksudnya di mana seseorang didorong untuk berbicara dan kemudian dinilai atas dasar ucapannya. Oke, tipe dari speaking assessment sendiri diantaranya interview, live monologue, recorded monologue, role play, dan yang terakhir adalah collaborative text and discussion. Lalu selanjutnya adalah kriteria dalam penilaian speaking assessment. Yang pertama adalah tata bahasa dan kosakatanya. Yang kedua adalah manajemen wacana.
Yang ketiga adalah pengucapan, dan yang terakhir adalah komunikasi interaktif. Oke, dan yang terakhir adalah listening, di mana proses menerima dan menafsirkan kata yang diucapkan. Maksudnya adalah effective listening influence not only recognizing unit boundaries phonological, but also the recognition of stress pause, hesitation, false start, intonation, and rhythm pattern. Mengapa sih mendengarkan itu penting? Baik, di sini saya akan menjelaskan hal itu. Yang pertama adalah mengapa mendengarkan itu penting. Mendengarkan menunjukkan pembicara menghormati dan bahwa Anda memperhatikan pembicara. Yang kedua adalah mendorong komunikasi yang terbuka. Yang ketiga adalah keterampilan mendengarkan yang efektif sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal dari setiap pesannya. Oke, baik. Itu sedikit dari penjelasan dari materi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga sudah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.